Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa Polda Metro Jaya memenuhi keinginan Roy Suryo CS akan gelar perkara kasus ya ijazah Jokowi. Akan ditunjukkan ini. Ini semakin seru begitu kan ya. Kalau sudah Kapolda yang kemudian Polda Metro Jaya yang kemudian sudah memenuhi keinginan Roy Suryo untuk ya gelar perkara, maka kemudian apakah Jokowi ini akan ya datang begitu kan ya? Apakah Jokowi nanti begitu kan akan menunjukkan ijazahnya? Menyampaikan bahwa diagendakan hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh dari Itwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri. Ada yang mengatakan ya sampai kapanpun ya kalau berbelit-belit sana sini pada ujung-ujungnya tidak ditunjukkan begitu. Semoga saja Jokowi hadir. Karena ini janji Jokowi juga begitu. Hanya para penegak atau ya hakim atau siapapun begitu hanya di pengadilan yang bisa ditunjukkan ijazah Jokowi. Kan berbelit-belit begitu kan. Kenapa nggak ditunjukkan dari awal selesai? Kenapa kok seribet itu? Ini gimana begitu? Inilah salah satu Polda Metro Jaya yang kemudian memberikan statement begitu kan. Akan setidaknya begitu kan akan melakukan perkara ya. Gelar perkara begitu soal dugaan ijazah palsu ini. Nah, Polda Metro Jaya ini menjadwalkan gelar perkara kasus terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini pada tanggal 15, yakni hari Senin ini. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa gelar perkara kasus itu dilakukan berdasarkan permintaan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi begitu kan, yaitu Roy Suryo. Ya, diagendakan hari Senin kabarnya, ditunjukkan nanti di perkara, nanti ditunjukkan di persidangan, di pengadilan dan sebagainya. Masih banyak ini begitu. Akhirnya terpenuhi begitu kan. Ini langkah yang bagus begitu. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa di negara kita kalau soal ingin menunjukkan ijazah asli atau tidak, biar clear ini begitu kan ya. Ini seharusnya sudah dari dulu, sudah jauh-jauh hari sudah ditunjukkan begitu kan. Tapi kenapa ini baru sekarang? Ya, makanya atas desakan dan tantangan dari Roy Suryo ini, Jokowi harus membuktikan ya begitu kan ya. Tudingan-tudingan politik ya dan dibalik ya soal dugaan ijazah palsu itu begitu. Nah, satu sisi itu begitu kan. Karena Jokowi mengatakan ada orang kuat di belakang itu dan Jokowi sudah tahu siapa mereka. Nah, kalau sebenarnya sudah tahu maka dibawa ke pengadilan aja biar clear ini semua. Nah, sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan. Tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024. Itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah.
Karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Karena kita tahu bahwa begitu kan ya, soal dugaan ijazah palsu ini bulat begitu kan ya, berbulat. Padahal ahli forensik sudah ada, ahli telematika sudah ada, sudah disampaikan begitu kan. Dan para termol-termol itu sudah kelabakan semua, tidak bisa membantah apa yang ditemukan oleh Roy Suryo. Kenapa? Karena mungkin bawahannya ya para termol-termol itu masih belum tahu soal dugaan soal ijazah asli Jokowi atau palsu atau tidak begitu. Jadi saya kira ini perlu didalami begitu kan. Makanya yang sejak awal saya katakan bahwa kalau Polda Metro Jaya sebagai penengah begitu, nanti ada pengadilan ya. Nanti ada pengadilan, nanti disidangkan aja. Clear sudah selesai. Tapi ini bertahun-tahun loh begitu kan. Ya hanya soal dugaan ijazah palsu. Kenapa tidak ditunjukkan? Loh ini ijazah saya, selesai kan. Yang sibuk di situ begitu justru Kapoldanya, ya Polda Metro Jayanya begitu kan. Ya nampaknya sibuk sana sini, klarifikasi sana sini. Nah, disinilah begitu kan ya. Uji kelayakan atau uji keabsahan atau uji keilmuan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja ahli telematika, ahli forensik, apakah bisa dibantah dengan temuan-temuan yang beredar? Ya, temuan-temuan bahwa dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya, apakah asli atau palsu? Nah, yang beredar itu apakah asli atau palsu? Apakah ijazah Jokowi ini sama dengan yang beredar? Kita lihat saja nanti. Makanya dengan adanya seperti ini, Roy Suryo ini diberikan leluasa oleh Polda. Setidaknya nanti harus Roy Suryo sebagai pakar telematika, terus kemudian Rismon begitu kan sebagai pakar forensik. Ya kita lihat saja nantinya begitu, pasti ada ahli begitu kan, tunjukkan di situ begitu. Kalau hanya menunjukkan begini-begini ya ini mana bisa begitu kan ya. Artinya apa? Harus ada ahli. Makanya yang saya katakan ini nanti perang ilmu begitu kan ya, perang keilmuan. Dari termol siapa atau siapa begitu. Nah, disinilah yang kemudian Polda Metro Jaya gelar perkara kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Ya, Polda Metro Jaya akan menggelar, kabarnya begitu kan ya. Akan menggelar ya hari Senin sekarang begitu. Semoga saja menemukan titik temu. Dan bahkan ya yang diharapkan Roy Suryo itu adalah bahwa penyidik betul-betul menjalankan gelar perkara itu dengan baik, ya, berkualitas, ya, dan juga berharap bahwa ijazah Jokowi itu bisa ditunjukkan saat perkara begitu berlangsung, ya, kata Roy Suryo. Kenapa? Biar clear di situ begitu, bulat terus begitu kan ya. Ya, pada akhirnya orang-orang, wah ini kok nggak selesai-selesai, ada apa ini begitu kan. Sampai bosan melihat hal seperti ini, beralibi sana sini, di persidangan tidak hadir begitu kan ya. Ini adalah salah satu yang kemudian disampaikan Roy Suryo berharap Polda Metro Jaya tunjukkan ijazah asli Jokowi saat gelar perkara kasus. Wih, ngeri bos ya. Ini kubu ya CS Roy Suryo berharap Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli Presiden Joko Widodo. Nah, kuasa hukum itu ya Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji juga berharap Polda Metro Jaya bisa menjalankan gelar perkara kasus tersebut secara berkualitas. Iya, secara berkualitas ya, terus kemudian secara transparan. Ini kan menunjukkan nanti melihat keabsahan dari ijazahnya begitu. Apakah asli atau benar? Apakah asli atau tidak begitu ya? Coba kita lihat saja komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ini agak lucu begitu kan ya. Kenapa kok lucu bang? Karena banyak yang berkomentar begini nih. Gelar perkara yang dimaksud RRT adalah pastilah yang jujur, bukan hanya formalitas. Apalagi ada skenario bertujuan menjebak RRT tapi menguntungkan ya Mr. Joe. Ya nanti harus jujur begitu kan, tunjukkan. Makanya jalan satu-satunya itu lebih baik di pengadilan. Ya, perkaranya di pengadilan nanti begitu. Itu sebagai clear begitu kan. Ya, tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun begitu. Kalau pengadilan majelis sudah memutuskan bahwa itu asli atau palsu, ya kita tunggu saja di situ begitu. Ya, sebagai bentuk sebagai bentuk bahwa
bahwa ijazahnya itu benar-benar asli atau tidak begitu. Ada yang mengatakan sudah terlambat, sidang sudah masuk ke tahap pembuktian, kecuali hakimnya gimana? Hadirkan ijazah Pak, ya jangan omon-omon aja. Kalau nggak bisa dipegang atau diperiksa secara forensik atau uji kertas dan karbon, berarti institusi Anda ini layak ya untuk ditelusuri. Kata komentar-komentar dari netizen ya. Jadi saya kira dengan langkah seperti ini mungkin akan lakukan begitu kan ya untuk perkara ini. Saya kira ini langkah yang bagus begitu ya. Walaupun Roy Suryo sudah jadi tersangka, dia tidak gentar sedikit pun karena hasil temuan mereka, hasil keilmuan mereka begitu kan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena benar-benar ahli secara forensik begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, harus melakukan gelar perkara begitu ya, biar menemukan titik temu lah. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ini. Kebenaran itu sederhana, tidak takut ya pada cahaya. Jika selembar ijazah harus disembunyikan dalam berangkas birokrasi, maka keraguan adalah satu-satunya kepastian. Bukan hanya ditunjukkan, tapi juga bisa dianalisa oleh siapapun secara terbuka untuk dipublikasikan begitu kepada masyarakat. Supaya semua tahu mana yang benar. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Salah satu komentar dari netizen. Makanya banyak pengamat-pengamat yang mengatakan ya nampaknya sampai kapanpun belum Jokowi nampaknya begitu diduga ya sampai kapanpun tidak akan ditunjukkan begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu sampai kiamat pun kalau beralibi sana sini begitu kan ya tidak kunjung ditunjukkan. Maka kemudian ya netizen mengatakan, wih kok bisa-bisanya seperti itu, lama banget ini, bertahun-tahun begitu kan. Ngeri gitu dah. Ya semoga saja ada kepastian lah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.